Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kelainan pada organ gerak. Sudah siap ya semuanya? Kita belajar bersama-sama. Hampir setiap aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berjalan, berlari, menulis, bahkan saat duduk pun kita menggunakan tulang dan otot. Nah, berikut ini ada beberapa kelainan-kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Kelainan yang pertama yaitu ada fraktura atau patah tulang. Di situ bisa kita lihat gambar, terdapat 3 gambar. Yang pertama adalah gambar normal, kemudian yang kedua ada gambar fraktura tertutup, dan selanjutnya ada gambar fraktura terbuka. Apa perbedaan antara fraktura tertutup dan fraktura terbuka? Kalau fraktura tertutup, patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan pada fraktura terbuka, patah tulangnya sampai menembus kulit dan juga otot. Kelainan selanjutnya yaitu fisura atau retak tulang. Apa itu fisura? Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang. Bisa ditimbulkan karena kecelakaan ataupun jatuh, sehingga tulangmu menjadi retak. Selanjutnya ada osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis merupakan penurunan kepadatan tulang atau bisa disebut juga sebagai pengeroposan tulang. Hal ini diakibatkan karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Biasanya osteoporosis diderita oleh orang yang sudah lanjut usia. Nah, bagaimana dengan tulangmu? Masih kuat kan? Berikutnya kita temui kelainan lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, ketiganya ini disebabkan karena sikap duduk yang salah. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Sedangkan skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Pada kifosis, kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh, sehingga tubuh tampak membungkuk. Nah, anak-anak sebaiknya kalau duduk dengan sikap yang benar ya, agar terhindar dari lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kelainan berikutnya adalah rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Pada gambar dapat kita lihat, di gambar A itu merupakan tulang kita yang normal. Pada gambar B adalah tulang pada pengidap kaki O. Sedangkan yang gambar C merupakan kaki X pada penderita rakitis. Selanjutnya, mari kita bahas kelainan pada organ gerak aktif, yaitu adalah otot. Kelainan yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Seperti gambar, lengan seperti itu kira-kira dipunyai oleh siapa? Yap, lengan seperti itu dipunyai oleh para binaragawan. Mereka tiap hari terus berlatih dan berolahraga
sehingga ototnya menjadi besar. Seperti gambar itu ya anak-anak. Contoh yang lain, apabila kita naik sepeda terus-menerus, maka yang terjadi betis kita juga bisa menjadi besar. Nah, itulah hipertrofi. Nah, kelainan yang kedua adalah atrofi. Berkebalikan dengan hipertrofi. Jika hipertrofi, kelainan otot yang membesar. Nah, sekarang atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi ototnya yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Selain itu, kelainan ini juga dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot yang tidak digunakan, sehingga ototnya tidak bekerja secara normal. Kelainan pada otot selanjutnya adalah stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba. Selain itu, stiff atau kaku leher bisa juga diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang. Biasanya kita menyebutnya dengan tengengan. Nah, jadi tengengan itu sama dengan stiff atau kaku leher. Kelainan selanjutnya ada tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, biasanya bakteri ini muncul pada luka yang disebabkan oleh benda-benda berkarat. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus memakai alas kaki supaya tidak kena paku atau pisau yang berkarat yang bisa menyebabkan kita terluka sehingga muncul bakteri Clostridium tetani. Nah, itu tadi adalah beberapa kelainan pada organ gerak kita, yaitu pada tulang dan otot. Agar kita terhindar dari kelainan-kelainan tersebut, kita harus menjaga organ gerak kita. Berikut ini adalah cara mencegah gangguan pada organ gerak. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan sehat, terutama sayuran, telur, minyak ikan, dan juga minum susu berkalsium. Apalagi pada ibu hamil, agar anak yang dikandungnya terhindar dari kelainan kaki X. Selanjutnya, berolahraga secara teratur. Berjalan atau duduk dengan tegap agar kita terhindar dari skoliosis, kifosis, dan lordosis. Selanjutnya, kita berjemur di bawah sinar matahari karena sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Upaya selanjutnya adalah membatasi makanan dan minuman yang memicu meningkatnya asam urat, seperti makanan yang bersantan, makan hati, atau daging-dagingan bisa menyebabkan asam urat. Nah, selanjutnya, cara mencegah gangguan pada organ gerak adalah menjaga kebersihan makanan dan lingkungan kita. Dengan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar kita, kita akan terhindar dari segala bakteri dan penyakit. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai organ gerak baik pada hewan maupun manusia. Agar anak-anak lebih jelas dan lebih paham, bisa mengulang video-video yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.